Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen The Dagings bersama saya Auf. Dan kali ini kita akan membahas lanjutan yang video yang kemarin, yaitu cara membangun super team yang solid bagian 2. Oke, kalau kemarin di video sebelumnya bagaimana cara membangun super team yang solid, kita sudah membahas tentang company purpose. Ya, harusnya teman-teman sudah tahu nih apa sih purpose-nya, apa tujuan bisnis kamu itu ada gitu. You know why do you do what you do, ya. Jadi teman-teman sudah tahu ngapain sih teman-teman berbisnis, ya, intinya itu. Dan harus sudah mulai mindsetnya berubah bahwa saya tuh pengen punya tujuan yang lebih mulia, lebih besar dari sekedar uang, ya. Itu mindsetnya ke situ. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang company purpose yang di breakdown menjadi visi, misi, dan target objektif, ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang company culture. Ya, bagaimana cara kita membangun sebuah budaya di dalam perusahaan sehingga nanti orang-orang yang masuk itu dari awal sudah kita filter, itu tuh punya nilai-nilai yang sama dengan kita dan dia akan berjuang bersama gitu ya. Karena salah satu nasihat tentang SDM atau super team yang terbaik adalah kita harus rekrut berdasarkan ABC, attitude, behavior, karakter, ya. Kalau masalah skill, masalah degree gitu ya, itu tuh berikutnya. Jadi skill itu bisa diasah, tapi attitude, behavior, karakter itu kita nggak punya waktu lagi untuk ngasah. Kenapa? Karena misalkan nih, teman-teman merekrut orang yang usianya katakanlah 25 tahun. Artinya selama 25 tahun, attitude-nya, behavior-nya, karakternya sudah terbentuk seperti tim teman-teman itu. Ya, jadi lebih lama gitu kalau teman-teman mau ngubah attitude, behavior, karakternya. Nah, sehingga apa? Kalau ABC-nya sudah pas, sudah sesuai dengan value kita, itu jauh lebih enak. Makanya saran saya yang pertama kali harus dilihat di awal ketika kita mau seleksi adalah ABC-nya, attitude, behavior, karakter. Nah, bagaimana sih caranya membuat patokan supaya ini attitude-nya pas nggak ya sama aku gitu, sama bisnisku gitu ya. Banyak teman-teman UMKM itu biasanya asal ambil aja, atau dia tergiur dengan dia pernah di perusahaan yang ini nih ya, dia pernah menjadi chef di Amerika misalkan, pendidikannya itu di London misalkan, tapi attitude-nya nggak nyambung gitu. Itu biasanya akan membuat kita jadi goncang gitu ya gitu. Jadi ini pembahasan kali ini adalah company culture, dan nanti saya akan kasih contoh video bagaimana cara menginternalisasi company culture. Oke, gimana nih caranya membangun company culture? Nah, masih di lanjutan sheet yang kemarin gitu ya, saya kasihkan cara membuat kultur di dalam perusahaan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nilai-nilai apa yang kita pegang sebagai owner, ya, sebagai businessman itu apa. Kita harus tuliskan. Coba teman-teman tuliskan dulu deh sekarang 5-10 nilai, ya. Jangan keluar dari kata hati teman-teman, ya. Karena gini, ada yang misalkan dia gara-gara lihat perusahaan tetangga itu nilainya itu dia punya value itu ceria misalkan. Nah, dia sendiri orangnya nggak ceria. Nah, ini agak repot gitu ketika nanti dia menekankan nilai perusahaan kita tuh ceria loh, padahal mukanya nggak ada ceria-cerianya. Atau misalkan dia, yang saya waktu sering jumpai adalah menuliskan misalkan nilainya disiplin, padahal orangnya sendiri nggak disiplin. Nah, itu jadi nanti percuma, itu akan membuat bumerang buat teman-teman nanti. Nah, sekarang coba apa sih 5 nilai atau 5 hal yang penting menurut teman, bukan hal, nilai yang teman-teman perjuangkan, ya. Teman-teman bisa cari referensi dimanapun di internet, banyak gitu perusahaan-perusahaan lain, misalkan profesional atau misalkan apalagi integritas, atau kalau mau yang lebih religius misalkan aku kayak di Arfa Barbershop itu ada nilai syariatnya gitu kan. Nah, itu tuliskan 5-10 nilai. Oke, kalau sudah dituliskan, ya, teman-teman coba bandingkan antar nilai sehingga nanti tahu urutannya, tahu mana yang lebih penting. Misal nih, itu di situ ada value ceria, profesional, respect, inspiratif misalkan gitu ya. Nah, coba teman-teman bandingkan ceria dibandingkan dengan profesional. Kalau suruh pilih salah satu, pilih yang mana? Ya, misalkan saya pilih profesional deh. Oke, kasih angka 1 ke profesional.
Lalu misalkan ceria dengan respect, misalkan pilih salah satu, pilih yang mana, gitu ya. Oh, saya pilih ceria deh, misalkan kasih angka 1. Terus gitu bandingkan antar nilai sehingga nanti kita tahu berapa jumlahnya. Ya, pastikan yang 1 dibandingkan dengan yang nomor 2, 3, 4, 5 sampai 10. Yang nomor 2 juga bandingkan dengan 3, 4, 5 sampai 10. Ya, misalkan ada 10 nilai ya. Yang nomor 3 bandingkan 4, 5 sampai 10, 4 dan seterusnya gitu. Jadi terus kasih nilainya sehingga nanti kita bisa mengurutkan ya, nilai mana yang saya pegang paling teguh nomor 1. Sehingga kalau tidak ada nilai-nilai yang lain, nomor 1 itu akan jadi pegangan kita. Oke? Nah, gampang kan caranya? Nah, kalau sudah tuliskan. Nah, terus kita dari nilai itu kita definisikan lagi. Karena gini nih, misalkan nih, nilainya ceria, value yang dipegang ceria. Ceria itu seperti apa sih? Ya, jangan sampai nanti tim kita itu begitu masuk dia nggak tahu ceria itu seperti apa. Wah, aku tuh udah ceria kok. Nah, aku pakai baju warna-warni terus loh, misalkan. Tapi mukanya nggak ada senyum-senyumnya. Enggak, itu belum ceria. Nah, itu kan hal sepele, sederhana ya. Tapi kalau kita nggak jelaskan dari awal, ya, itu nanti ke belakang kita jadi semakin nggak enak, gitu ya. Misalkan kita definisikan lagi ceria. Ini yang disebut dengan core value. Jadi kalau value-nya ceria, core value-nya apa? Apa sih definisi ceria? Misalkan di situ saya tuliskan, oh, core value-nya dari ceria adalah ramah, berpenampilan menarik, 3S, senyum salam sapa, misalkan. Ya, itu namanya core value. Lalu teman-teman nanti kalau sudah dapat core value-nya, ya, teman-teman bisa kasih definisi lagi dari dan contoh dari core value. Contoh ya, core value 1 itu misalkan ramah, itu memperlakukan semua orang termasuk rekan kerja dan customer dengan baik serta ramah dalam melayani, misal. Contohnya gimana? Kita harus kasih contoh supaya nanti orang yang masuk perusahaan kita itu tahu, oh, perusahaan itu pengennya begini loh. Ya, misalkan nih tadi, sebelum customer masuk, bukain pintu lebih dulu, berdiri menyambut, wajahnya ceria, membuat customer merasa dilayani, dan seterusnya gitu ya. Kasih contoh. Atau misalkan senyum itu bagaimana gitu kan. Senyum tulusnya itu harus 2 jari, misalkan 2 detik kepada customer, misalkan gitu kan. Sehingga nanti begitu masuk pun ada pelatihannya, ya. Serius, pelatihan senyum, tim kita disuruh menghadap ke kaca gitu kan, lihat, oh, gimana ya senyum terbaikmu itu seperti apa? Oh, seperti itu. Biarkan mereka menghafalkan senyum terbaik mereka dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pekerjaan, ya. Itu. Nah, silakan teman-teman coba bikin dulu core value-nya apa, terus contohnya apa di sheet yang seperti itu, ya. Sehingga nanti kalau itu sudah ada, ya, ini wajib hukumnya ketika nanti teman-teman mau buka lowongan, misal teman-teman harus mencantumkan di situ tuh value-value apa yang ada di perusahaan teman-teman. Misal nih, teman-teman pengen tim yang di dalam timnya itu nggak ngerokok gitu ya. Saya sendiri saya nggak gitu seneng gitu. Saya tidak menerima orang yang merokok, sehingga harus dituliskan di situ. Di tempat kami misalkan kalau di pengusaha itu dituliskan, oh iya kami alergi terhadap asap rokok gitu dan orang julid, ya, itu dituliskan supaya apa? Ya itu dari awal, oh aku ngerokok, aku nggak akan ngelamar ke situ. Silakan, boleh dong beda pendapat. Ini kan perusahaan-perusahaan sendiri-sendiri gitu ya, jadi nggak apa-apa. Misalkan nggak merokok, di sini harus nggak merokok, itu dituliskan. Itu jadi acuan dasar sehingga langkah awal screeningnya itu juga jadi lebih enak gitu ya. Jadi kita sudah sampaikan di awal. Wah, nanti kalau dia masuk ketahuan merokok berarti sudah jelas, maaf, kita tidak value gitu ya. Bahkan ketika berpartner pun saya juga mencari orang yang tidak merokok seperti itu. Nah, itu value harus kita pegang. Sehingga harapan saya gitu, karena saya banyak menemui teman-teman UMKM yang setelah ikut beberapa pelatihan gitu ya, itu tuh terus ikut-ikutan sama value perusahaan itu gitu. Jadi nggak jadi diri mereka sendiri. Nah, kalau sudah dapat value, core value dan contoh perilakunya, silakan teman-teman nanti di tim HR-nya itu tuh mengkondisikan ada pelatihannya, ada internalisasi value, sehingga apa? Nanti ini membentuk gitu loh, membentuk sebuah budaya sendiri dalam perusahaan. Ini yang disebut dengan company culture, ya. Nah,
buat contoh nih, saya kasih video ya. Jadi ini video dari salah satu perusahaan guru saya, Pak Yoyo Heri, di Warung SS Spesial Sambal. Salah satu value yang dipegang Pak Yoyo dan Warung SS adalah disiplin. Nah, bagaimana sih caranya internalisasi value disiplin di Warung SS? Silakan disimak videonya. Sempat berapa kali saya 1-2 hari itu mengeluh, kok pelatihannya seperti ini. Kita ini loh pekerja warung, bukan pekerja istilahnya militer kayak gitu. Tapi setelah saya jalani, dari mana motivasi saya jauh-jauh dari balik ke sini untuk membuktikan kalau saya bisa. Dan di sini tuh kita tuh jadi punya keluarga baru, akrab, bisa saling membantu, saling punya kekeluargaan lah pokoknya. Terus kemudian juga bisa ngerasain bubur Manado, dan semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih disiplin dan lebih tanggung jawab lagi tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, sudah lihat ya videonya ya? Seru ya? Nah, coba perhatikan tadi ada yang sampai bilang, saya ini pegawai warung, petugas warung kok harus sampai ada dibina kayak tentara gitu ya. Ya, tapi itulah nilainya. Kalau nggak kuat, nggak cocok, mereka akan keluar dari awal screeningnya seperti itu. Nah, itu pentingnya value. Ketika kita company kulturnya sudah mulai kita bentuk dari value, ya mereka kan paham. Ya di sini tuh kayak gini gitu. Enggak terus mereka membawa budaya lain lagi yang sehingga nggak jelas budaya perusahaannya. Di warung SS saya sering temui gitu, mereka tuh pakai kaos gitu ya. Nah ini pakai kaos, tapi karena nilainya disiplin dan salah satu aturannya kaos itu dimasukkan, ya walaupun kaosan gitu. Saya baru lihat juga, saya biasanya kalau kaos pakai kaosan, kaos itu dikeluarkan. Di SS, warung SS, kaosnya dimasukkan. Padahal kaos, itu kan agak lucu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu value-nya SS gitu. Dan ketika itu sudah mereka melaksanakan itu, mereka akan terbentuk gitu ya. Kita adalah 5 orang teman terdekat kita, sehingga itu membentuk juga nanti tim itu akan terbentuk, sehingga lebih engage, mereka lebih merasa senasib seperjuangan di situ. Oke, itu pembahasan tentang company culture, bagaimana cara membangun super team yang solid. Jadi ingat ada 2, company purpose-nya harus jelas dan company kulturnya juga harus jelas. Oke, semoga bermanfaat. Silakan nanti jangan lupa buat yang belum download toolsnya bisa di-download di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel The Pengusaha, follow Instagramnya, follow Facebooknya gitu ya, dan silakan nanti juga bisa subscribe email di website kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.